Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua Renegade Immortal episode ke-136, yang dimana pada episode sebelumnya cerita dimulai ketika Wang Lin secara mengejutkan menawar sebuah pil di Aula Lelang hanya dengan satu giok surgawi, memicu kegaduhan besar. Namun karena alasan tersembunyi, pil itu tetap diberikan kepadanya. Setelah itu Wang Lin segera pergi, menyadari bahwa ia sedang diseret ke dalam rencana yang lebih besar. Selanjutnya ia mulai merenungkan konsep hidup dan mati, hingga perlahan menyentuh pemahaman yang lebih dalam, yaitu karma, sebuah hukum sebab dan akibat yang mengatur segalanya. Kemudian Wang Lin mempersiapkan diri dengan menghancurkan ratusan ribu giok surgawi untuk menyerap energi besar, meningkatkan kekuatannya secara drastis. Setelah itu, ia langsung menghadapi para ahli kuat di planet Ran Yun, termasuk leluhur keluarga Ran, Sun Si, dan lainnya. Dengan kekuatan absolut, ia menundukkan mereka dan memaksa mereka menyerahkan sebagian besar kekayaan sebagai imbalan perlindungan dari ancaman keluarga Huan. Namun demikian, konflik belum berakhir. Wang Lin mulai menyelidiki harta rampasan dan menemukan petunjuk penting tentang vena logam api di planet Yunxia, sesuatu yang sangat ia butuhkan untuk meningkatkan kekuatannya. Di saat yang sama, keluarga Huan akhirnya mengirim utusan, yaitu Huan Dong, yang datang dengan penuh kesombongan. Akan tetapi, pertarungan pun terjadi. Dengan satu serangan mematikan, Wang Lin menghancurkan pertahanan Huan Dong dan mengalahkannya tanpa kesulitan. Bahkan ketika Huan Dong mencoba mengancam dengan nama Huan Mei, Wang Lin justru melakukan pencarian jiwa dan menemukan bahwa sosok itu adalah Liu Mei dari masa lalunya. Pada akhirnya, setelah membunuh Huan Dong tanpa ragu, Wang Lin memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju planet Yunxia. Dengan tekad kuat dan niat membunuh yang dingin, ia bersiap menghadapi konflik yang lebih besar demi menyempurnakan kekuatannya dan menuntaskan semua karma yang mengikatnya. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Kematian Huan Dong meledak bagaikan hantaman badai di aula utama keluarga Huan. Sebagai salah satu klan penguasa di planet budidaya utama, pembantaian anggota inti mereka di planet Ran Yun adalah tamparan keras bagi martabat klan. Namun, di tengah hiruk-pikuk tuntutan balas dendam dari para tetua, mata nenek moyang keluarga Huan tiba-tiba berbinar misterius. Dengan satu lambaian tangan, ia membungkam semua usulan agresi militer. Huan Dong adalah bawahan Huan Mei, maka biarlah Huan Mei yang mencuci noda ini dengan tangannya sendiri setelah ritual selesai, titah sang leluhur dengan suara menggelegar. Keputusan ini mutlak, tak ada yang berani membantah, meski mereka tahu ini adalah panggung bagi Liu Mei untuk memamerkan taringnya. Sebagai langkah pengunci, planet Ran Yun segera diselimuti oleh formasi penyegelan planet yang sangat kuat, mengubah seluruh dunia itu menjadi penjara angkasa yang kedap udara. Di sisi lain, Liu Mei menerima kabar itu dengan ketenangan yang menakutkan. Baginya, nyawa Huan Dong tak lebih berharga dari seekor semut yang terinjak. Lantas ia menatap cakrawala sambil merenungkan janji gurunya. Sebuah ritual pengorbanan di mana sang guru akan mentransfer sebagian kultivasinya dengan harga penurunan level sang guru selama 200 tahun demi mendorong Liu Mei ke puncak tahap akhir ascendant. Setelah ini, jarak antara aku dan pria dari Suzaku itu akan menjadi jurang yang tak tertembus. Gumamnya dengan senyum tipis yang mampu memikat sekaligus menghancurkan hati siapapun yang melihatnya. Tak lama setelah itu, ia bahkan harus menggigit jarinya hingga darah merembes untuk menekan kebencian liar yang bergejolak di dalam tas penyimpanannya, sebuah tindakan yang membuat gurunya sendiri mendesah cemas akan kemurnian hati Daonya. Sementara itu, Wang Lin telah tiba di orbit planet Yunxia. Planet ini tampak seperti bola raksasa yang membusuk, diselimuti oleh kabut abu-abu gelap yang mengeluarkan suara gemuruh seperti rintihan raksasa yang sekarat. Wang Lin tidak membuang waktu. Ia melepaskan formasi pedang bintang 7 yang berputar liar membentuk pusaran spiral layaknya bor raksasa untuk membelah kepadatan kabut yang mampu mengaburkan indera ilahi. Begitu ia menembus lapisan awan bawah, pemandangan di bawahnya membuat darahnya seolah membeku.
Planet Yunxia adalah planet budidaya yang telah terbuang sepenuhnya. Bumi di bawahnya retak-retak layaknya mulut kelaparan yang tak terhitung jumlahnya. Di atas tanah yang mati itu, jutaan tentakel busuk bergoyang pelan, membuat seluruh permukaan planet tampak seperti ditumbuhi rambut-rambut raksasa yang menjijikkan. Aura kematian merembes kuat dari setiap reruntuhan kota yang kini dililit oleh tentakel-tentakel tersebut. Tiba-tiba, seluruh tentakel itu menyusut masuk ke dalam tanah secara serentak, seolah-olah mereka merasakan kedatangan penguasa yang lebih tinggi. Sebuah raungan yang menggetarkan fondasi planet pecah saat awan merah menyapu cakrawala. Seekor binatang purba sepanjang puluhan ribu kaki dengan kepala segitiga dan tubuh penuh rambut melesat cepat, membelah kabut di langit layaknya dewa kematian yang sedang berpatroli. Ular Moongazer, desis Wanglin dengan pupil mata menyusut tajam. Berdasarkan memori warisan Dewa Kuno Tusi, makhluk ini adalah parasit mematikan yang hanya hidup dengan menghisap darah Dewa Kuno. Wanglin segera melesat turun dan bersembunyi di dalam celah tanah yang dalam. Pikirannya bergejolak. Mungkinkah planet yang hancur ini sebenarnya adalah jasad Dewa Kuno yang sangat besar? Dan mengapa para pembudidaya kuat di sistem bintang All Heaven membiarkan parasit semengerikan ini berkeliaran bebas? Di sisi lain, jauh di sistem bintang aliansi, sebuah drama pelarian yang memalukan sedang berlangsung. Dua wanita dengan pakaian berwarna-warni dan bola cahaya pembunuh di tangan mereka melayang di atas ibu kota negara fana, memburu sosok yang sangat dikenal di dunia budidaya. Situnan, sang pangeran berdarah yang biasanya arogan, kini berlari layaknya buronan yang terpojok. Rambutnya berantakan dan pakaian ungu kebesarannya nampak koyak. Katakan pada gadis bau itu, jika dia tidak berhenti mengejar orang tua ini, aku akan mengukir adegan syur 10.000 giok miliknya dan menyebarkannya ke seluruh aliansi. Teriaknya sambil terus melesat menjauh. Kedua wanita itu tidak peduli. Mereka menyatukan energi yang membentuk proyeksi raksasa sang master sekte. Dengan lambaian tangan seputih giok dari proyeksi tersebut, ruang di sekitar Situnan dikompresi secara paksa. Situnan terlempar dan memuntahkan seteguk darah segar, wajahnya pucat pasi, namun matanya berkilat penuh dendam. Sialan, aku akan masuk ke kultivasi pintu tertutup sekali lagi. Raung Situnan sambil menyeka darah di bibirnya. Jika aku tidak mencapai tahap Nirvana Scryer, aku bersumpah tidak akan pernah menampakkan wajah di dunia ini lagi. Dengan tekad bulat yang dipicu oleh penghinaan ini, ia membakar energi terakhirnya untuk menghilang ke tempat persembunyian terdalam. Bersiap untuk sebuah transformasi maut. Di bagian selatan planet Seribu Ilusi, sebuah kawah kuno yang dikenal sebagai kolam ilusi bulan, menjadi saksi bisu sebuah ritual yang mengerikan. Air kolam telah dikuras habis oleh leluhur keluarga Huan, menyisakan sebuah lubang raksasa di tengah kerumunan puluhan ribu anggota klan yang berdiri membisu. Suasana di sana begitu sunyi hingga suara napas pun tak terdengar dalam radius puluhan kilometer. Semua orang menahan napas dalam ketegangan yang mencekam, seolah-olah udara itu sendiri telah membeku. Satu persatu anggota keluarga Huan naik ke tepi lubang, menyayat lengan mereka sendiri tanpa ragu, dan membiarkan darah segar mengucur deras ke dasar kolam. Begitu darah mereka terkuras hingga wajah memucat pasi dan tubuh menjadi lemas, mereka mundur dengan ekspresi suram. Akhirnya sang leluhur sendiri memotong pergelangan tangannya, mengalirkan darah paling banyak hingga tubuhnya sendiri tampak layu dan keriput. Dengan segel tangan yang rumit, ia meneriakkan satu kata dengan suara menggelegar, "Meleleh!" Seketika pusaran darah puluhan ribu orang bergabung menjadi satu, menciptakan aroma amis yang sangat kental dan menyesakkan paru-paru. Di sisi lain, Liu Mei, Huan Mei, melangkah keluar dari kerumunan dengan langkah yang tenang namun pasti. Gaun putihnya yang suci tampak sangat kontras dengan lautan darah merah pekat di depannya. Atas perintah ayah tirinya, ia memasuki kolam darah itu tanpa alas kaki. Cairan hangat dan amis itu perlahan menenggelamkan lutut, pinggang dada, hingga akhirnya seluruh tubuhnya hilang ditelan pusaran merah. Sang leluhur, seorang ahli Nirvana Scryer, langkah kedua, mulai merapal mantra kuno yang mengubah pilar darah menjadi ribuan rune darah yang melayang di langit, bersiap membekas pada tubuh yang terpilih. Saat sang leluhur menekan telapak tangannya ke dahi Liu Mei, sebuah kekuatan yang menentang hukum alam dialirkan tanpa henti.
Dao tanpa identitas 10.000 ilusi beserta energi spiritual surgawi dalam jumlah masif mengalir tanpa syarat. Sang leluhur mendadak menua dengan cepat, kulitnya menyusut, dan rambutnya memutih demi mengangkat level Liu Mei secara instan. Ascendant tahap awal, ascendant tahap tengah, ascendant tahap akhir, puncak tahap akhir, ascendant. Hanya dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Liu Mei mencapai puncak yang biasanya membutuhkan ribuan tahun meditasi dan penderitaan bagi kultivator lain. Dengan tatapan cemburu yang menusuk dari puluhan ribu anggota klan, sang leluhur memerintahkan Liu Mei untuk segera pergi ke planet Ranyun. "Bantai nama untuk dirimu sendiri," perintahnya dengan suara parau. Liu Mei pun terbang sendirian menuju targetnya tanpa pengawal sedikit pun, membawa aura kematian baru yang siap meledak di medan perang. Di sisi lain, Wang Lin masih terjepit di dalam celah tanah yang sempit di planet Yunxia. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdegup kencang setelah melihat ular Moon Geyser sepanjang puluhan ribu kaki yang baru saja melintas. Berdasarkan memori warisan Dewa Kuno Tusi, ia tahu makhluk ini memiliki 3 bentuk transformasi, dan saat ini ia masih dalam bentuk pertama, sebuah tahap parasit yang tidak akan menyerang kecuali diprovokasi secara langsung. Wang Lin memutuskan untuk tetap rendah hati dan fokus pada tujuannya, mencari urat logam elemen emas. Di sisi lain, saat menyelam lebih dalam ke bawah tanah menggunakan teknik pelarian bumi, Wang Lin mulai merasakan keanehan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tanah di sekelilingnya terus mengeluarkan cairan lengket yang menjijikkan, seolah-olah ia sedang berenang di dalam organ tubuh makhluk hidup yang sangat besar. Jika bukan karena perlindungan energi spiritual celestialnya, ia pasti sudah terlumuri lendir amis yang merembes dari segala arah. Dengan indera ilahi yang menyapu seluruh planet, ia akhirnya menemukan sebuah urat logam raksasa yang membentang sejauh beberapa kilometer. "Aneh sekali," gumam Wang Lin dengan mata yang menyempit penuh kecurigaan. Urat logam sebesar ini sama sekali tidak tersembunyi. Logikanya, setiap kultivator ascendant yang melintas di sistem bintang ini pasti akan langsung menyadarinya dengan mudah. Kenapa harta karun sebesar ini masih utuh tanpa ada yang menyentuhnya? Firasat buruk mulai menghantui hatinya saat ia mendekati urat logam yang tampak seperti naga emas raksasa yang sedang melingkar di jantung planet. Dengan tatapan yang dipenuhi ketegasan, ia mengoyak bumi dan menyerbu langsung ke jantung urat logam, bersiap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin tersembunyi di balik kekayaan elemen emas tersebut. Pemandangan di langit planet Ranyun kini menyerupai lukisan kematian yang indah namun mematikan. Liu Mei turun perlahan dari lapisan awan, gaun putihnya berkibar tertiup angin yang membawa aroma mesiu dan darah. Kehadirannya bukan hanya tekanan fisik, melainkan serangan mental yang menghancurkan kewarasan. Tidak hanya Carefree Sunren, bahkan Sun Si pun kehilangan sisa-sisa niat bertarungnya dalam sekejap. Di mata mereka, Liu Mei bukan lagi musuh, melainkan sosok surgawi yang nyanyiannya meresap hingga ke tulang sumsum, menciptakan obsesi fana yang tak terbendung. Hanya leluhur keluarga Ran yang sanggup menjaga percikan kesadaran di kepalanya. Dengan raungan yang menggetarkan fondasi jagat, ia membakar jiwa asalnya secara brutal. Api transparan menyelimuti tubuhnya, sebuah pengorbanan nyawa demi memaksa kultivasinya melompat ke tahap ascendant akhir semu. Raungan itu sempat menjernihkan pikiran Sun Si yang linglung, namun horor segera menyergap. Sun Si menyadari bahwa ia baru saja hampir menyerahkan lehernya sendiri pada wanita yang ia anggap sebagai belahan jiwa dalam ilusinya. Di sisi lain, Liu Mei hanya menatap mereka dengan tatapan netral yang menghina. "Kalian bertiga bukan tandinganku," ucapnya lembut, suaranya terdengar seperti bisikan angin di telinga mereka. Saat Ran Xuefeng menyerang dengan guntur telapak tangan yang dahsyat, Liu Mei hanya menggerakkan ujung jari gioknya dengan santai. Kilatan kekejaman muncul di matanya. Guntur itu bergetar hebat dan lenyap tertelan kehampaan sebelum sempat menyentuh helai pakaiannya. Efek 10.000 ilusi Heavenly Devil, Dao mulai bekerja secara absolut dan mengerikan. Carefree Sunren yang sudah hancur mentalnya mendadak berbalik arah. Matanya penuh fanatisme buta yang mengerikan. Tanpa peringatan, ia memblokir jalan Ran Xuefeng dan mulai membakar tubuh fisiknya sendiri untuk meledakkan kekuatan puncak demi melindungi Liu Mei.
Begitu pula dengan Sun Si, pertahanan hatinya runtuh total. Ia membentuk jari pedang dan menyerang Ran Shuifeng, rekan seperjuangannya selama ratusan tahun, dengan kegilaan. Zhao Chuanwen, Sun Si, aku merasa sedih untuk kalian berdua. Kalian telah menjadi budak tanpa jiwa, teriak Ran Shuifeng dengan senyum pahit yang menyayat hati. Namun, kedua rekannya sudah tidak lagi mendengar. Mereka adalah boneka hidup Liu Mei yang terus bertarung hingga tubuh mereka menghilang helai demi helai ke dalam ketiadaan. Planet Ranyun kini berguncang hebat, layaknya planet yang sedang mengalami sakaratul maut. Lautan naik ratusan kaki menghantam daratan dengan amarah purba yang menelan kota-kota pesisir. Pembuluh darah roh planet mulai meledak satu persatu akibat benturan energi asal yang tak terkendali di atmosfer. Di tengah kekacauan itu, Sun Si dan Carefree Sunren meledakkan diri mereka dalam keadaan fanatik. Ledakan dua kultivator Ascendant ini menciptakan bencana kiamat. Langit seakan runtuh dan bumi di bawah kaki mereka meledak menjadi jutaan kepingan. Ran Shuifeng yang kini berdiri sendirian di tengah hujan darah dan debu, menatap Liu Mei yang masih tetap tenang tanpa setitik debu pun di pakaiannya. Dasar wanita jalang menjijikan, ini urusan kita. Kenapa kau harus menyebarkan penderitaan ini ke manusia dan seluruh planet ini? Teriaknya dalam keputusasaan. Liu Mei hanya tersenyum tipis. Aku bahkan belum menyerang. Kalianlah yang saling membantai satu sama lain. Apa hubungannya denganku? Dalam sisa napas terakhir yang penuh kesedihan, Ran Shuifeng menjatuhkan kutukan maut. Ia mengungkap rahasia bahwa pembunuh Huandong sebenarnya adalah Shu Mu. Aku lahir di Ranyun dan akan mati di Ranyun. Teriaknya sambil memukul dahinya sendiri. Jiwa asalnya runtuh, tubuhnya hancur, menjadi debu yang mendarat di tanah kelahirannya sebagai bentuk perlindungan terakhir yang tragis bagi planet yang telah hancur itu. Di sisi lain, Liu Mei melayang turun menuju kota di bagian selatan yang masih tersisa. Ia mendeteksi adanya klon lemah milik Sun Si yang sedang gemetar ketakutan. Ternyata ketiga leluhur itu sudah menyiapkan rencana cadangan sejak 4 tahun lalu. Ran Shuifeng bahkan sudah mengirim klon utamanya keluar planet secara rahasia 2 tahun sebelumnya. Namun tepat saat Liu Mei hendak melangkah masuk ke kota tersebut, ia tiba-tiba menghentikan langkah dan menyentakkan kepalanya ke arah langit. Matanya berkilat dengan cahaya misterius yang belum pernah terlihat sebelumnya. Aura ini, ia sangat mengenal aura dingin, tajam, dan penuh niat membunuh yang sedang menembus atmosfer planet ini. Jauh di angkasa, sebuah cahaya perak membelah kegelapan bintang dengan kecepatan yang menakutkan. Wang Lin duduk dengan tenang di atas kompas bintang. Meskipun ia melihat formasi penyegelan planet yang sangat kuat telah mengurung Ranyun, matanya berkilat penuh tekad yang dingin. Sebagai ahli larangan, ia memacu kompas bintangnya menembus segel tersebut tanpa merusaknya sedikit pun. Ia kembali untuk menepati janji demi 3 giok surgawi tanpa menyadari bahwa di bawah sana, sosok dari masa lalunya, Liu Mei, telah menunggunya dengan cahaya misterius di matanya.